Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dedi Irawan bisa kembali hadir menjumpai Anda di Lobi Belajar Lebih Memahami. Pemirsa, apakah Anda penganut gaya hidup sehat yang setiap harinya membutuhkan asupan sayuran maupun buah-buahan segar begitu? Namun yakinkah Anda bahwa sayuran yang Anda konsumsi setiap hari bebas dari cairan kimia berbahaya seperti pestisida? Nah, jika Anda tidak yakin akan hal itu, mungkin alternatif yang bisa Anda lakukan adalah menanam sayuran maupun buah-buahan Anda di rumah secara pribadi. Namun kendalanya adalah lahan yang semakin sempit di perkotaan. Ini menjadi satu kendala untuk berkebun. Mungkin teknik yang akan saya hadirkan malam hari ini bisa menjadi solusi untuk Anda. Sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk menyimak satu cuplikan berikut ini. Salah satu cara untuk mendapatkan sayuran segar tanpa pestisida adalah dengan menanam sendiri sayuran yang kita konsumsi. Yang menjadi masalah adalah tidak semua orang mempunyai lahan untuk menanam sayuran. Oleh karena itu, ada cara di mana Anda bisa menanam sayuran dengan memanfaatkan air sebagai media pengganti tanahnya, atau yang disebut juga dengan hidroponik. Bertanam dengan hidroponik kini sudah menjadi hobi bagi sebagian orang. Bahkan telah terbentuk sebuah komunitas bagi para pecinta tanaman hidroponik di Surabaya. Komunitas ini bernama KHS atau Komunitas Hidroponik Surabaya. Komunitas yang terbentuk sejak akhir tahun 2013 ini telah memiliki lebih dari 6.000 anggota yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh komunitas yaitu saling berbagi teknik pengembangan dan sosialisasi penanaman dengan metode hidroponik. Selain itu, komunitas ini juga memiliki cita-cita untuk membangun kawasan rumah pangan lestari dengan metode hidroponik. Lewat visi misinya yaitu mudah, murah, dan menyenangkan, Komunitas Hidroponik Surabaya ini memberikan pembelajaran dan bibit gratis bagi ibu-ibu rumah tangga maupun sekolah-sekolah. Lantas, apa saja tanaman yang dapat ditanam dengan metode hidroponik ini? Serta apa saja keuntungan yang akan didapatkan dengan menggunakan sistem hidroponik ini? Semuanya akan dibahas di Lobi Belajar Lebih Memahami. Ya, aksi hijaukan lingkungan itulah tema untuk Lobi malam hari ini. Dan sudah hadir di studio, saya perkenalkan pada Anda Bapak Yoso Susriarto selaku Ketua Komunitas Hidroponik Surabaya. Selamat malam Pak Yoso. Selamat malam Mas Edi. Ya, di samping Pak Yoso ada Ibu Hana, anggota Komunitas Hidroponik Surabaya. Selamat malam Ibu Hana. Selamat malam. Kabarnya bagaimana malam hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke. Tadi kita sudah melihat satu buah viti di mana itu tadi adalah lokasinya di rumah Ibu Hana ya? Iya betul. Di rumah Ibu Hana. Terlihat sangat hijau sekali. Sebelum saya mau tanya lebih jauh lagi, Ibu Hana mengenal hidroponik itu sejak kapan Bu Hana? Sejak awal tahun 2014. Awal 2014. 2014. Itu awalnya bisa bertemu dengan komunitas hidroponik Surabaya melalui apa Bu? Saya mencari informasi melalui Facebook dan saya menemukan kontak person dari Mbak Tia. Jadi saya hubungin Mbak Tia. Nah dari situ Mbak Tia ngajak saya untuk gabung di KHS. 2014 ya Bu ya? Iya. Sebenarnya kalau KHS sendiri terbentuk kapan sih Pak Yoso? KHS itu sebetulnya terbentuk pada akhir 2013. Akhir 2013. Nah, karena adakan workshop seperti salah satunya Bu Hana ini, supaya setelah pelatihan itu ada tindak lanjutnya, kita bentuk grup lah untuk saling informasi, mungkin ada kendala, ada masalah, dan hasil-hasil yang sudah dicapai itu bisa terinformasikan ke semua teman. Itu akhirnya kita membuat grup yang namanya grup Facebook Komunitas Hidroponik Surabaya. Tapi pada perkembangannya ternyata bukan hanya yang pernah ikut workshop, ternyata dari luar yang belum pernah ikut workshop pun ikut bergabung. Dan tadi saya sampaikan bahwa anggotanya sekarang sudah 6.200 lebih yang menjadi anggota. Padahal baru dibentuk komunitas ini di Facebook akhir 2013. Akhir 2013. 6.000 lebih. 6.200 lebih dan sudah anggotanya itu bukan hanya dari Surabaya, ternyata dari mana itu, Pak? Ada dari Sidoarjo, malah ada dari Jawa Tengah, dari Makassar, dari Kalimantan juga, yang malah yang kita sangat kasih jempol itu untuk warga yang ada di Fak-Fak di Papua itu juga menjadi anggota
komunitas hidroponik. Iya, di Fak-Fak. Dan itu pada waktu Kopdar dia merelakan untuk datang ke Surabaya hanya untuk ketemu teman-teman komunitas hidroponik Surabaya. Oh, keren sekali ya. Iya, bisa sampai jaringannya bisa sampai di Papua sana ya, Pak ya? Sampai Papua, sampai Bali juga banyak kita teman-teman. Dan kemarin ada pertemuan antar komunitas, dia rela terbang dari Bali ke Surabaya. Terus dari Surabaya berangkat ke Semarang itu naik bis, itu rela daripada hanya untuk ketemu teman-teman komunitas, hanya untuk berbagi informasi dengan teman-teman komunitas, teman-teman sesama pecinta hidroponik gitu ya. Kalau melihat begitu banyak ya Pak ya peminat dari hidroponik ini sendiri. Kalau dari Surabaya sendiri sebelum terbentuk ini embrionya berasal dari mana saja ya Pak? Embrionya ya hanya teman-teman yang ikut workshop itu sebenarnya. Saya sendiri dengan Mbak Tia kebetulan sebagai penggagas grup ini, ya kita hanya ingin membuat saling tukar informasi aja lah, karena kalau kita ketemu langsung kan sulit. Salah satu media sosial yang banyak digunakan anak muda itu kan Facebook. Nah ternyata dengan kita saling membentuk grup ini, anak-anak muda banyak yang tertarik untuk bertani dengan cara hidroponik, karena ini teknologi baru gitu. Daripada kita bertanam konvensional yang kemarin banyak yang tidak suka karena kotor, bercampur dengan tanah, dan yang kedua yang salah satu yang tidak disukai adalah adanya cacing. Itu yang tidak disukai dari teman. Akhirnya mereka, karena kita kenalkan hidroponik, banyak yang suka dan ikut gabung ke komunitas hidroponik Surabaya. Kalau Ibu Hana sebelum bergabung memang awalnya sudah mengetahui teknik ini sebelumnya, atau ingin lebih memantapkan lagi dengan bergabung dengan KHS ini dulu? Ceritanya gimana Bu? Dulu saya bertanam organik, jadi saya merasa lahan saya nggak terlalu besar, jadi hasilnya hanya bisa menanam beberapa macam, paling 2 atau 3 macam sayur. Nah setelah mengetahui ada teknik hidroponik, nah itu saya mulai mencari-cari informasi dan ketemu dengan KHS ini. Saat ini di rumah Ibu Hana sendiri sudah ada berapa jenis sayuran ataupun buah-buahan Bu yang sudah berhasil ditanam? Sudah bermacam-macam, semua macam sayur yang bisa itu saya coba semua, macam sawi-sawian, selada, itu saya tanam semua. Berarti semua kebutuhan untuk konsumsi sehari-hari dari hasil berkebun di rumah ya Bu ya? Iya. Saya udah nggak beli sayur lagi di tukang sayur atau di supermarket sudah. Sebenarnya kalau untuk KHS sendiri Pak, awalnya terbentuk ini apakah hanya sebagai media untuk saling berbagi informasi tentang hidroponik saja, atau awalnya apa tujuannya waktu itu? Sebetulnya awalnya ya tadi hanya untuk pada bertukar informasi lah tentang hidroponik, tapi pada perkembangannya agenda-agenda kita itu ternyata lebih banyak teman-teman yang kita nawari untuk kegiatan. Salah satunya adalah kalau workshop itu sudah rutin kita laksanakan 2 bulan sekali, pasti ada workshop, dan itu tapi berbayar. Karena di situ akan dibahas mulai skala hobi sampai skala industri. Jadi dalam workshop itu akan dikupas tuntas hidroponik ini bisa dari hobi sampai skala industri. Skala industri. Terus yang kedua, kita sering mengadakan bedah kebun. Bedah kebun itu seperti apa? Itu istilahnya masih baru. Jadi dari anggota KHS, anggota komunitas hidroponik Surabaya ini, yang kebunnya atau tamannya itu ingin dirubah sistemnya yang kemarin pakai konvensional atau pakai tanah, kita desainkan menjadi kebun hidroponik, dan itu akan ditanam sesuai apa yang akan dikonsumsi. Jadi kalau misalkan saya ini Pak, di rumah ada lahan gitu, kemudian saya caranya langsung menghubungi dari KHS, nanti kita akan datang ke sana, kita survei, kita kira desainnya gimana, kita tawarkan, dan kita rancangkan bagaimana sistem yang dipakai. Sebelum saya tanya lebih jauh lagi, sepertinya ada pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Selamat malam Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana? Saya Cucu Pak, Sidoarjo. Bapak Cucu. Silahkan Pak, ada yang ingin disampaikan? Saya tertarik dengan komunitas ini Pak. Saya juga senang tanaman. Saya cuma pengen tahu ini kumpul-kumpulnya atau markasnya KHS ini di mana. Mungkin saya bisa hubungan dengan siapa, atau bisa hadir di sana pada hari apa.
Itu saja Pak Cucu. Saya senang dengan tadi ada kesediaan untuk melihat terus mendesainkan, sangat senang sekali Pak. Oke, baik, terima kasih waktunya bersama kami Pak Cucu, langsung dijawab. Mungkin Pak Yoso, ini Pak Cucu tertarik dengan kegiatan dari teman-teman KHS. Ada base campnya, di mana kalaupun ada monggo disampaikan, ataupun kalau ada dalam waktu dekat agenda harus menghubungi siapa, di mana. Oke, terima kasih Pak Cucu, selamat datang di komunitas hidroponik Surabaya. Jadi saya persilakan Bapak Cucu untuk bergabung di grup Facebook komunitas hidroponik Surabaya. Nanti di sana akan disambut oleh teman-teman anggota yang sangat ramah, sangat baik, dan jangan kaget kalau di grup komunitas itu banyak yang suka bercanda, tapi sebetulnya di dalamnya ada hal-hal yang serius yang dapat kita pelajari. Harus kemana ini Pak kalau mau ikut? Kalau ikut nanti bisa menghubungi saya di 08123 27 2014. Nanti bisa komunikasi menghubungi saya. Paling tidak kita akan jadwal-jadwal atau agenda-agenda dari komunitas itu bisa tersampaikan. Atau biasanya ada tempat khusus ngumpulnya di mana gitu Pak? Kalau base campnya, sekretariatnya ini di Jalan Makam Peneleh 39 Surabaya. Ini di rumahnya Mbak Tia yang sebagai humas dan sebagai sekretaris dari Jalan Makam Peneleh nomor 39 Surabaya. Nah, semoga informasinya bisa dicatat ya sama Pak Cucuk. Oke, Pak, kalau kita melihat ini yang ada di depan kita ini ada beberapa perlengkapan yang saya nggak tahu ini. Nanti bisa dijelaskan ya Pak Yoso ya? Karena kita harus jeda dulu. Dan pemirsa, jika Anda ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 915 21770. Lobby akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami dan masih bersama dengan teman-teman dari komunitas hidroponik Surabaya. Pak Yoso, saya bisa minta dijelaskan ini alat-alat apa saja yang ada di depan ini, Pak? Ya. Jadi pada prinsipnya di hidroponik itu ada dua teknik. Teknik apa itu? Teknik berhidroponik. Yang pertama adalah teknik statis. Airnya itu statis. Jadi airnya diam gitu. Terus yang kedua adalah sistem alir. Oke, contohnya mungkin ada di depan kita ya, yang statis yang di depan ini ya. Yang di depan ini airnya statis, nutrisinya statis, diam di dalam bak. Di dalam bak saja. Jadi tidak perlu alat apapun. Mungkin yang perlu dilakukan adalah pengayaan oksigen, jangan dipercik-percikkan sedikit itu supaya oksigennya itu terlarut lebih banyak, supaya akar tanaman itu juga butuh oksigen, bisa terserap nutrisinya. Terus yang kedua, yang di tower ini contohnya salah satu yang sederhana juga, tidak memakan tempat. Ini bisa menampung sekitar 36 titik tanaman. 36 titik tanaman. Ini salah satu sistem alir. Jadi air itu dipakai pompa akuarium itu dipompa ke atas, akhirnya airnya turun ke bawah, mengalir seperti air hujan, dan itu akan menetes di akar-akar tanaman itu, dan itu akan menjadikan sumber nutrisi untuk tanaman itu. Itu aja. Jadi ada dua sistem. Jadi ada dua sistem, statis dan juga yang sistem alir. Alir ya, dan yang ini. Kalau yang ini apa ini Pak? Yang di depan saya ini? Yang di depan saya yang ini, jadi untuk persemaian dalam hidroponik ini sebetulnya ada bahan-bahan untuk persemaian. Contohnya ini rock wool. Rock wool ini ya? Ya. Rock wool itu adalah batuan dari tambang yang dipanaskan sampai kurang lebih 1000 derajat Celcius, akhirnya menjadi seperti wool ini. Jadi ini media tanamnya begitu ya? Media tanamnya dari batu, dan ini kalau kita biasanya membuat kembang gula itu Mas, yang di jalan-jalan gula itu seperti itu ya. Seperti itu cara membuat seperti itu ya, terus dipadatkan seperti ini. Nah, ini nanti seperti yang tadi ditayangkan ya, dipotong-potong gitu. Seperti dadu, ukurannya 2x2 cm. 2x2. Terus dikasih pakai pakai pulpen atau pakai lidi itu dilubangi kurang lebih setengah senti untuk terus bibitnya dimasukkan di dalam itu, terus dikasih air, tidak terlalu basah juga tidak terlalu kering. Caranya gimana mengetahui? Setelah dikasih air diangkat saja sampai airnya itu tidak menetes, baru diletakkan di nampan. Itu untuk tahap persemaian. Itu tahap persemaian berapa lama biasanya Pak yang dibutuhkan? Tahap persemaian itu sampai pecah bijinya. Bijinya pecah. Biji pecah nanti akan tumbuh daun daun lembaganya. Daun lembaga itu daun di biji itu belum bisa dikenalkan matahari langsung. Jadi masih... Setelah nanti
muncul daun sejati itu baru dikenalkan sinar matahari langsung itu. Oke. Jadi mungkin kalau yang daun lembaga itu cukup dikenakan 1 atau sampai 3 jam. Kalau yang sudah muncul daun sejati itu boleh bisa langsung dipanaskan langsung. lebih dari 6 jam. Untuk ya. proses penanaman biji sampai akhirnya tumbuh daun tembaga Sejati, tadi, ya. itu berapa lama prosesnya, Pak? Rata-rata 2 sampai 3 hari sudah pecah. 2 sampai 3 hari. Hidroponik itu. Kemudian ya. ketika sudah tumbuh itu akarnya dan daunnya kemudian Ya. dipindahkan. Iya, kalau sudah masuki tahap berikutnya, setelah persemaian ada tahap berikutnya, tahap peremajaan. Tahap peremajaan. Tahap peremajaan itu daunnya dan nutrisinya itu berbeda. Jadi kalau tadi pakai nutrisi yang kecil, istilahnya ukurannya kecil, misalnya kita nyebutnya 221, jadi 2 mili untuk 1 liter. Tapi kalau sudah remaja kita tambahkan menjadi 551 kalau istilahnya di hidroponik itu 5 mili nutrisi A, 5 mili nutrisi B, itu dicampur dengan 1 liter air. Nah. Dan itu bisa dimasukkan dalam alat, dalam potnya seperti ini. Potnya itu ya. Jadi rock woolnya ini tadi yang sudah dipotong 2 itu, dimasukkan di di dalam sini. Oke. Nanti dimasukkan terserah boleh diguli, ataupun seperti ini styrofoam boleh. Yang penting ini nanti tersentuh dengan nutrisi untuk peremajaan. Gitu. Kalau bilang nutrisi 1:1 itu apakah yang ini, Pak? Ya, ini di depan ini ada nutrisinya ini A dan B dipisah karena ini kalau terlalu pekat akan membentuk garam lagi, makanya dipisah. Dan untuk 2 set ini A dan B ini untuk 1000 liter air. Jadi memang komposisi larutannya itu sangat sedikit. Jadi untuk 1000 liter air itu hanya membutuhkan 2 kilo. Oke, baik. Beda kalau kita di tanaman konvensional mungkin satu tanaman bisa 1 sendok, 2 sendok itu ditabur. Kalau gitu ya? Kalau sudah hidroponik itu sudah berlebih. Makanya kelebihan hidroponik itu selain menghemat nutrisi juga menghemat air, karena tanaman hidroponik ini airnya tidak dibuang percuma. Tapi kalau ada yang bilang teknik hidroponik ini mahal, kemudian ribet gitu, Pak? Iya. Benar tidak sih seperti itu? Kalau untuk skala industri memang iya, tapi kita untuk di KHS ini karena mayoritas untuk dikonsumsi sendiri, kita kenalkan 3M untuk berhidup hidroponik, yaitu mudah, murah, dan menyenangkan. Mudah, murah, dan menyenangkan. Ya, itu yang kita sosialisasikan supaya orang mau untuk bertanam hidroponik. Jadi kalau orang kenal hidroponik, pertama langsung mikirnya mahal. Nah, kita akali. Contohnya kalau kita menggunakan rock wool ini pasti ini impor dan juga mahal. Kita akali dengan contohnya sekam bakar yang murah. Ataupun kalau punya kursi yang rusak, sponnya itu bisa digunakan sebagai media jadi selain tanam. rock wool ini bisa alternatifnya sekam bakar bisa, spon gitu ya. Spon itu bisa. Tapi nanti hasilnya akan berbeda sama saja. tidak? Jadi kelebihan hidroponik itu media tanam yang digunakan itu tidak memerlukan hara yang ada di tanah. Jadi dia hanya media, apapun bisa digunakan untuk media tanam dari hidroponik. Yang paling terpenting untuk teknik ini apa, Pak? Pengaturan apanya? Nutrisinya ataukah kondisi airnya atau dari pengaturan prinsipnya sama. Jadi kalau untuk tanaman tumbuh itu pasti butuh air, butuh cahaya, dan butuh oksigen, dan juga butuh nutrisi untuk makanannya itu. Selama itu terpenuhi, tanaman itu akan tumbuh dengan sempurna. Contohnya di depan ini. Jadi karena prinsipnya hidroponik itu bertanam tanpa tanah dan bebas pestisida, maka kita upayakan benar-benar tanaman itu bebas pestisida dan tidak menggunakan tanah. Jadi media misalkan kita punya pecahan batu bata itu bisa digunakan, pecahan genteng ataupun yang tadi spon-spon itu bisa digunakan. Kalau dan itu hanya sebagai media saja. Karena tidak diserap oleh tanaman. Saya coba tanya ke Bu Hana, kalau tadi Pak Yoso bilang hidroponik ini mudah, murah, menyenangkan, apakah itu juga yang dialami sama Bu Hana? Iya. Ya tentunya, karena saya mulai juga dengan alat-alat yang sederhana ini karena saya merasa wow bisa ya ternyata untuk jadi tanaman yang jadinya bagus seperti di gambar-gambar. Nah itu jadi mulai dengan ini, setelah itu saya lanjut dengan yang memakai yang sistem air mengalir. Jadi awalnya Ibu coba dengan yang statis dulu, kemudian dengan air yang mengalir. Berhasil dengan yang statis, saya mulai dengan ini. Itu dari awal memang selalu dapat support dari teman-teman atau gimana, Bu? Dari awal mencoba ini eksperimen?
Ya, itu mulai dari workshop. Pulang dari workshop kita dapat yang begini, kita praktekkan. Itu karena sudah di starter kit itu kita sudah ada semua. Jadi tinggal mencoba untuk menanam. Setelah berhasil atau kita ada kesulitan atau ada masalah, posting aja di grup. Nanti dibantu oleh teman-teman untuk solusinya. Oh gitu, Pak. Kalau misalkan air yang mengalir ini ya, ini kan kendala kalau misalkan listrik padam gitu, bagaimana Pak? Apakah nanti dalam tempo berapa jam gitu akan ada perubahan bentuk sayurannya atau bagaimana? Jadi maksimal kalau listrik mati tanpa air, di dalamnya kan masih ada rock wool. Rock wool ini bisa menyimpan air. Nah, itu maksimal 3 jam. Kalau lebih dari 3 jam, kita lakukan pengguyuran secara manual. Jadi kalau misalkan di Buana itu ada pakai paralon tadi yang disampaikan, paralon yang mengalir itu kalau sampai habis listriknya mati, itu dikocor dari ujungnya itu supaya ada aliran. Itu kalau di atas 3 jam, kalau selama 3 jam insya Allah sayur masih bertahan untuk hidup gitu. Perawatannya rumit atau tidak sih kalau Ibu Hana sendiri yang berkebun di rumah hidroponik ini jika dibandingkan dulu dengan Ibu teknik lain ya? Pada prinsipnya sama. Kita juga perlu mencintai tanaman-tanaman kita. Telaten dengan kita juga setiap hari ya ngelihatlah mereka, karena ini juga makhluk hidup yang kita juga harus cintai. Jadi kita juga harus cintai karena itu juga secara tidak langsung akan berpengaruh dalam tumbuhannya itu sendiri ya Pak ya. Kalau ini Pak, hamanya yang paling sering menyerang ini hama apa ya Pak ya? Jadi gini, hama itu yang paling banyak biasanya kalau yang sawi-sawian biasanya ada leaf miner itu yang kayak membatik di dalam daun, itu di dalam daun. Terus kalau yang kedua kayak ulat, kayak kupu itu. Nah, karena hidroponik ini sudah dideklarasikan bebas pestisida, kita tidak menggunakan pestisida, benar-benar ya Pak. Jadi kita menggunakan pestisida seperti bawang putih yang direndam 2 hari bisa disemprotkan ke tanaman. Tapi itu tidak untuk membunuh serangga, tapi hanya mengusir. Jadi kita tidak membunuh. Jadi makanya kadang-kadang produk hidroponik itu juga pun ada yang berlubang-lubang karena dimakan ular. Kalau kualitas sayuran atau buah sendiri jika dibandingkan dengan organik itu apakah sama atau berbeda? Sama saja, cuma sistem tanaman. Jadi kalau organik, karena organik butuh organisme dan mikroba, jadi pupuk yang pupuk kandang dan lain-lain itu akan diurai oleh mikroba baru diserap oleh tanaman. Tapi dalam berhidroponik itu berbeda. Jadi nutrisi sudah larut dalam air dan itu langsung bisa diserap oleh akar tanaman. Itu bedanya saja. Makanya tumbuhnya kalau hidroponik pasti lebih cepat, dan yang tumbuh pertama biasanya daun. Kalau organik itu akarnya dulu yang diperbesar karena dia harus banyak mikroba untuk mengurai makanan-makanan yang ada di tanah itu. Mungkin itu ya. Terakhir mungkin dari Ibu Hana ataupun Pak Yoso, pesan mungkin untuk pemirsa di rumah yang mungkin ingin belajar tentang teknik hidroponik dan ingin memulai ini, apa pesan untuk mereka? Dari Ibu Hana dulu. Mungkin bagi pemirsa yang ingin belajar teknik hidroponik seperti Ibu Hana, apa pesan yang mungkin bisa Ibu bagikan kepada teman-teman pemirsa di rumah yang ingin memulai teknik ini? Untuk memulainya, kita bisa memulai dengan apa yang ada di rumah dulu. Jadi dengan hal yang sederhana seperti ini, nggak usah pakai box plastik, kita bisa pakai box bekas gabus anggur juga bisa. Jadi dengan yang sederhana kita mulai belajar dulu mengenal dulu teknik hidroponik ini. Jadi menjadi ya mudah, murah dan menyenangkan. Baik, dari Pak Yoso. Jadi untuk hidroponik ini saya sarankan kepada masyarakat dan ibu-ibu rumah tangga supaya yakin bahwa tanaman yang dikonsumsi itu bebas pestisida, berkebunlah hidroponik. Karena tadi sampaikan bahwa di dalam KHS itu semboyannya berhidroponik itu mudah, murah dan menyenangkan. Dan ini program yang saya sampaikan tambahan lagi, bahwa di KHS ini ada kegiatan untuk anak-anak sekolah, yaitu KHS Goes to School. Yaitu melatih anak-anak sekolah untuk mencintai dan mau bertani dengan bertani hidroponik. Dan yang kedua adalah membuat KRPL ini Mas, KRPL perkotaan ini yang belum tersentuh dari pemerintah. Jadi membuat kawasan rumah pangan lestari, akan kita adakan survei ke beberapa kawasan, kebutuhan sayurnya jenisnya apa. Misalkan di situ ada butuh sawi, kangkung, bayam,
nanti kita eksekusi, kita bantu untuk masyarakat sekitar itu bertanam hidroponik sesuai yang dibutuhkan itu. Kalau ini khawatirnya disurvei ternyata butuhnya sawi, kangkung, bayam, tapi yang ditanam selada. Berarti memang harus apa ya? Kalau masyarakat ingin mengetahui lebih banyak tentang hidroponik atau membutuhkan bantuan teman-teman dari KHS, silakan langsung saja melihat Facebook ya, Facebook Hidroponik Surabaya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya bersama kami Pak Yoso dan Ibu Hana. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Dan pemirsa, di segmen selanjutnya akan hadir dari DKP Kabupaten Sidoarjo yang memiliki inovasi dalam menjaga lingkungan di Sidoarjo. Inovasinya apa? Tetap bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami.